Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2021 kita bisa bertemu lagi. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran matematika bab tentang statistika. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita berdoa dulu. Semoga dalam kegiatan nanti kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Nah, statistika. Apakah itu statistika? Pengertiannya adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Yang atas atau yang bawah pengertiannya sama saja, nggih. Kalau kalian bisa menyebutkan lebih lengkap seperti ini, sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data, ya. Kalau itu terlalu sulit, boleh lebih singkat seperti ini. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Statistika dengan statistik itu berbeda, ya, walaupun hampir mirip, akan tetapi pengertiannya berbeda. Kalau statistik adalah kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang menggambarkan dengan suatu masalah tertentu. Tabel dan diagram akan kita pelajari pada materi selanjutnya, nggih. Sekilas, diagram ada macamnya banyak, ada diagram batang, diagram garis, ya. Sejarah dari statistika. Tokohnya adalah Gottfried Eisenhower, lahir pada tanggal 20 Oktober 1719 di Elbing, Provinsi Royal Prusia, dalam negara Polandia. Ia mendapatkan gelar master pada tahun 1746 di Fakultas Filsafat Universitas Leipzig. Ia terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karyanya yang berjudul Statverfassung der heutigen Vereinigten Europäischen Reichsvolker im Grundis, yang memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Ia mendapatkan dukungan finansial dari Raja George III dalam melakukan penelitiannya. Nah, informasi ini bersumber dari http://aanhendroanto.blogspot.co.id, diakses pada tahun 2017, ya. Nah, untuk tokohnya ini sekilas dihafalkan, nggih, bahwa penemu statistik itu adalah Gottfried Eisenhower yang berasal dari Polandia. Hal yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tentang modus, yang kedua median, dan yang ketiga adalah min. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Nilai yang sering muncul atau banyak di sini, nggih. Jumlah datanya ini banyak. Yang kedua, median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nilai tengah. Min dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Modus adalah nilai yang sering muncul, median itu adalah nilai tengah, min adalah rata-rata. Biasanya singkat seperti itu. Nah, kita akan mempelajari melalui contoh soal. Perhatikan data berikut.
Berikut ini adalah data dari berat badan dalam satuan kilogram siswa kelas 6 SDN Mongkal Kepuh. 26, 28, 36, 36, 27, 27, 28, 31, 27, 28, 27, 27, 31, 35, 35, 35. Nah, ini datanya. Sekarang soal ada 5. Yang pertama, urutkan data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, buatlah tabel. Yang ketiga, carilah modus. Yang keempat, carilah median. Yang kelima, carilah min. Soal ini datanya ini. Kita bahas. Yang pertama, urutan data. Dari yang terkecil, di sini ada 26. Terus diurutkan setelah 26, 27, 27, 27, 27. Setelah itu 28, 28, 28. Setelah angka 28, 29 tidak ada, 30 tidak ada. Lanjut ke di sini, datanya 31, 31. Terus selanjutnya 35 dan 36. Nah, ini cara mengurutkan data dari yang terkecil. Yang kedua, tabel. Tabel buat seperti ini, kotak, garis, sama ya. Dimulai dari nomor 1, 2, 3 seterusnya. Nah, di sini diisi. Biasanya disebut X. Apa itu namanya? Misalkan di sini adalah berat badan siswa. 26, 27, 28, 31, 35, 36. Di sini nggih. Nah, di sini jumlah atau frekuensi, biasa disingkat F. Berat 26, jumlahnya berapa? Ada berapa banyak? 1, ditulis 1. Di sini ada 1. 26-nya cuma 1. Jadi di sini ditulis 1. Selanjutnya berat badan 27. Pada data ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ditulis sebanyak 5. Lanjut berat badan 28. Pada data dilihat, dihitung 1, 2, 3. Tulis 3 sampai seterusnya, nggih. Setelah itu jangan lupa diberi jumlah lurus dengan jumlah yang di sini atau frekuensi. 1 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 16. Dari sini tabel sudah bisa dipahami ya. Sekarang jawaban yang ketiga, modus. Modus nilai yang sering muncul. Bagaimana cara kita menentukan modus? Kita harus melihat tabel. Tabel ini bisa dilihat. Nah, nilai yang sering muncul kita melihatnya di frekuensi atau jumlah. Dari sini yang muncul banyak atau banyak sekali atau lebih banyak dari yang lain. Di sini berapa? 1, 5, 3, 2, 3, 2, 5. Nah, di sini muncul 5 kali. Angka berapa? Angka 27. Maka jawabannya adalah modus 27. Saya kira ini mudah. Hanya mencari yang paling banyak, maka disebut modus, nilai yang sering muncul. Sekarang median. Cara mencari median, yang pertama kita harus melihat jumlahnya. Di sini berapa? 16. Langsung dibagi 2. Berapa? 8. Jawabannya bukan 8, akan tetapi berada di urutan ke-8 atau ke-9 karena jumlahnya genap. Kalau ganjil itu mudah. Median itu berada di tengah-tengah ya. Jadi di urutan ke-8. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 3, 9. Berarti berada di sini mediannya. Angka berapa? 28. Sekilas dulu ya. Selanjutnya min.
min itu rata-rata. Jadi kita buat tabel seperti ini lagi. Tadi sama, ini saya jelaskan, beratnya dikasih tanda X, jumlah itu F frekuensi, jadi F dikali X, F dikali X, 1 dikali 26, 5 dikali 27, 3 dikali 28, 2 kali 31, 3 kali 5, 3 kali 35, 2 kali 36. Hasilnya di sebelah kanan sini, hasil perkaliannya. Setelah semua didata, baru dijumlah. F kali X ini dijumlah ke bawah, hasilnya adalah 484. Kalau sudah ketemu seperti ini, baru dibagi. 484 dibagi 16. Nah, ini sama dengan 30,25. Ini jawabannya. Bisa nggih? Nah, sekarang tugasnya ini silakan diamati, dibaca. Soalnya ada 3, mengurutkan data, buat tabel, dan mencari modus dan medianya saja. Sekian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari apa yang kita lakukan, dengan syarat kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan rasa ikhlas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.